Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian semua sehat? Syukur alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini Sabtu 24 April tahun 2021 kita akan belajar tema yang ke-9, benda-benda di sekitar kita. Subtema yang kedua, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran yang ketiga. Sebelum materi pada yang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan dengan harapan kalian nanti mampu memahami apa yang pada yang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Anak-anak, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Materi yang kedua, makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Materi yang ketiga, usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Silakan kalian buka buku siswa kalian, tema ke-9, halaman 80 sampai dengan 93. Ciri bahasa iklan elektronik. Iklan elektronik contohnya televisi, radio, internet. Ciri bahasa iklan elektronik yang pertama adalah pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Ciri bahasa yang kedua adalah pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak umum. Ciri yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Dan ciri yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lainnya. Makna yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Makna yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam di Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Usaha ekonomi yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Usaha ekonomi yang ketiga adalah peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil, contohnya kambing, domba, kelinci, dan babi. Dan yang ketiga adalah unggas, seperti ayam, itik, entok, dan burung. Usaha ekonomi yang keempat adalah perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Usaha ekonomi yang kelima adalah kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir.
Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Usaha ekonomi yang keenam adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk memanfaatkannya, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Usaha ekonomi yang ketujuh adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Usaha ekonomi yang kedelapan adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Usaha ekonomi yang kesembilan adalah jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar di atas. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Tugas untuk kalian yang pertama, sebutkan 3 ciri bahasa iklan elektronik. Yang kedua, sebutkan 3 contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, sebutkan 3 contoh hasil hutan. Alhamdulillah, materi sudah Pak Danang sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya, jaga kesehatan, tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.